Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwataiman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jumat hari ini Allah masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, majelis Jumat di tempat yang terbaik, Masjid Babut Taqwa, salah satu rumahnya. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik daripada Jumat-Jumat yang sebelumnya. Lebih baik imannya, lebih baik ilmunya, lebih baik amalnya, lebih baik akhlaknya, lebih baik rizkinya, lebih baik anak dan istrinya, lebih baik keluarganya, lebih baik saudaranya, lebih baik tetangganya, lebih baik teman-temannya, lebih baik negara dan bangsanya, lebih baik para pemimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang kebaikan, tema khutbah Jumat hari ini adalah kebaikan anak soleh mengalir terus tanpa putus. Kebaikan anak soleh mengalir terus tanpa putus karena anak soleh adalah hasil jerih payah orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi." Sesungguhnya yang terbaik dari yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya. Wa waladuhu min kasbihi, dan anak itu sejatinya adalah hasil jerih payah kedua orang tuanya. Anak menjadi soleh itu karena jerih payah orang tuanya. Anak menjadi pintar karena jerih payah orang tuanya. Anak menjadi benar karena jerih payah anak orang tuanya. Kemudian kebaikan anak soleh sampai kepada orang tuanya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya Sa'ad bin Ubaidah meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwufiyat." Ibuku sudah meninggal. Wa ana ghaib anha. Aku sedang tidak ada di tempat itu. Kemudian apa kata Sa'ad? Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah akan memberi manfaat kepada ibuku seandainya aku bersodakoh untuknya atas namanya? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, iya." Jadi sodakoh anak, ibadah anak, amal soleh anak, kalau anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya, maka manfaatnya, kebaikannya mengalir terus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Ini hadisnya riwayat Bukhari.
Kemudian doa anak soleh tidak putus walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, di mana beliau pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin." Kalau anak Adam, manusia itu sudah mati, maka putus amalnya, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, nyumbang karpet di masjid, nyumbang AC di masjid. Kemudian membangun masjid, membangun rumah singgah, bikin sumur, dan lain sebagainya. Maka walaupun orang itu sudah mati, maka pahalanya mengalir terus, kebaikannya mengalir terus. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan. Au waladin shalihin yad'ula, atau anak yang saleh. Maka doanya ketika dia berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, maka doanya nyambung, tidak akan putus. Artinya insya Allah mustajab, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar anak soleh mengangkat derajat orang tua ketika orang tua itu berada di sorga. Asalnya orang tua itu ditempatkan oleh Allah di tingkat yang pertama di sorganya, tapi kemudian anaknya selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa orang tuanya diampuni, maka ditingkatkan lagi ke tingkat berikutnya, ditingkatkan lagi ke tingkat berikutnya, ditingkatkan lagi ke tempat berikutnya, sampai ke tingkat yang paling tinggi. Padahal orang tuanya sudah meninggal dan Allah tempatkan di sorga. Jadi amal soleh anak soleh, kemudian doa anak yang soleh sangat bermanfaat bagi orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surganya. Fayaqulu, kemudian orang yang soleh itu berkata, Ya Rabb, anna lihada, wahai Allah, apa yang menyebabkan aku di surga derajatnya, tempat tinggalku diangkat, ditinggikan dan ditinggikan terus. Maka fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walaupun orang tua kita sudah meninggal, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah ibadah. Karena amal soleh dan ibadah itu akan menjadi katalisator, menjadi sarana untuk mempercepat proses terkabulnya doa. Kemudian doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni kedua orang tua. Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Kemudian Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ada di dalam surat Al-Isra 24. Ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Demikian pula dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya
walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosa-dosa orang yang beriman. Ketika mereka menghadapi hari di mana semua amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan hisabnya, lancarkan hisabnya, amankan dan selamatkan dari hisabnya. Kemudian doa anak soleh saat berumur 40 tahun. Ini wajib bagi orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas untuk menghafal doa ini. Sebab doa ini adalah kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini agak panjang. Bagi yang belum hafal bisa dibaca. Tapi yang sudah hafal itu akan lebih utama dan lebih baik kalau kita memohonkan doa ini kepada Allah saat kita sujud kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan, bisa beramal soleh yang menyebabkan Engkau ridho kepadaku, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim, orang yang tunduk dan pasrah kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Babut Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan anak saleh kepada orang tuanya, Allah akan jadikan anak-anaknya kelak berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah ketika kita tua dan anak-anak kita sudah dewasa, mereka semuanya akan berbuat baik kepada kita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, hadisnya riwayat Hakim, tapi kemudian didongaikan oleh Syekh Albani. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian kelak akan berbuat baik kepada kalian. Walaupun hadis ini dhaif, tapi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa apa yang didapatkan oleh manusia kelak itu adalah hasil jerih payahnya sekarang. Misalnya dijelaskan di dalam surat An-Najm 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau anak kita sekarang diperlakukan tidak baik oleh kita, maka nanti saat kita tua akan diperlakukan tidak baik oleh anak kita. Kalau sekarang kita memperlakukan tidak baik kepada orang tua kita, maka anak kita kelak akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Allah SWT bertanya dan tidak perlu dijawab, karena jawabannya pasti benar. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dan ternyata bahwa yang dimaksud dengan berbuat baiklah kalian kepada anakmu, pasti kelak anakmu akan berbuat baik kepada kalian. Ini sebagaimana dijelaskan, man ahsana li waladihi. Siapa saja yang berbuat baik kepada anaknya, fisikor, ketika anaknya masih kecil, bi an robbahu, dengan merawatnya, dengan mendidiknya,
alal istiqomah, untuk istiqomah di jalan Islam. Kemudian wa ta'ah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa husnil adab, dan mendidiknya dengan akhlak yang mulia. Maka fa innahu sayajni birrahu bihi indal kibar. Dia akan memetik hasilnya kelak pada saat dia sudah tua. Semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang keliru dan dilengkapi jika ada kurang. Wallahu a'lam wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.